sampai saat ini belum ada titik jelasnya. Kami minta tanggapan yang dari anggota Dewan, ya kebetulan dari mantan Komisi 1 DPR Kabupaten Bima. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafidin, sarjana sosial dari fraksi PAN. Saya dipercaya oleh DPP PAN sebagai Ketua Fraksi PAN DPR Kabupaten Bima saat ini. Alhamdulillah saya berada di Komisi 1 sebagai anggota DPR. Saya ingin menyampaikan secara jelas ya tentang apa sih yang menjadi masalah ya yang dihadapi oleh teman-teman di guru, nakes dan teknis ya dalam kaitan pengangkatan tenaga P3K ya. Perlu saya sampaikan terima kasih dulu kepada Bupati Bima Haja Indah Damayanti Putri ya, karena dalam 2-3 tahun terakhir ini mulai tahun 2022, 2023, 2024 ya, itu lebih kurang 6.000 lebih ya, lebih kurang 6.000 pegawai honor yang diangkat sebagai ASN P3K. Ini bagi saya sebagai anggota DPR merupakan keberhasilan yang tidak bisa diraih juga oleh kepala daerah lain, keberhasilan seperti ini. Nah, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bupati Bima yang mungkin dalam minggu depan sudah berakhir ya masa kepemimpinan di Kabupaten Bima. Tapi di balik ini semua ada hal yang terselip juga yang harus ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Bupati Bima memang oke dalam pengangkatan ASN P3K. Tetapi yang berkaitan dengan sisi pembangunan lain itu hampir tidak terlihat sama sekali. Kenapa? Karena APBD kita lebih kurang 2 triliun lebih sedikit saat ini, itu 70% itu habis pada belanja pegawai. Nah, artinya keberhasilan ini berimbas kepada pembangunan lain. Ini harus kami hindari ke depan. Di dalam kepemimpinan Ade Irfan yang diutamakan juga adalah bidang pembangunan lain, mulai dari jembatan, jalan, terus pemberdayaan masyarakat, pertanian, perkebunan, pariwisata, terutama pariwisata. Kita itu tidak pernah sentuh infrastrukturnya, padahal kita sudah buat perda. Nah, ini salah satu kelemahan sebelumnya yang harus kita benahi ke depan. Saya kembali kepada P3K. Saya masih ingat tahun 2022, waktu itu saya sebagai anggota Komisi 1, ketuanya waktu itu Pak Sulaiman MP. Nah, pada saat itu kami lagi bahas anggaran ya, lagi rapat banggar waktu itu. Ruang rapat banggar waktu tahun 2022 itu diduduki oleh 1.000 lebih guru. Ada apa? Siapa mereka ini? Tiba-tiba demonstrasi menduduki kantor DPR Kabupaten Bima, bahkan kami waktu itu tidak boleh rapat. Kenapa? Karena dikuasai oleh para guru 1.000 lebih waktu itu. Ternyata mereka datang meminta kepada anggota DPR ya untuk mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji bagi tenaga honorer. Itu 1.000 lebih loh. Berapa nilainya misalnya gitu kan? Per bulan berapa gitu kan? Nah, ternyata mereka juga ini adalah para guru dari berbagai jurusan yang pernah mengikuti tes ya, tes seleksi pada tahun 2021. Mereka ini lolos passing grade katanya ya, dengan angka 500 sampai berapa, tapi tidak dapat jatah formasi. Sehingga aksi tersebut yang membuahkan hasil bagi mereka. Ini by design. Sekali lagi ya, ini adalah ada indikasi by design yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bagaimana kami di DPR itu menyediakan anggaran, apalagi waktu itu koalisinya